Selamat malam, Pak Roy dan teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab soal UTS yang nomor 2, yaitu eh, memberikan membuat suatu VM Ubuntu dengan spesifikasi 10 GB disk, 2 GB memori, kemudian 2 core prosesor, dan VM tersebut dapat terkoneksi dengan internet. Eh, Di sini saya akan memberikan alurnya dengan cara video. Mohon izin Pak Roy, saya buatkan alurnya itu berdasarkan video. Karena kalau di screenshot cukup banyak Pak. Sampai menggunakan VMware tersebut. Oke, saya akan coba mulai. Yang pertama kita buka VMware-nya kita. Bisa pakai VirtualBox atau Workstation. VMware Workstation gitu. Izin Pak Roy, saya pakai VMware Workstation karena sudah terinstall sebelumnya, Pak. Oke, yang pertama kita create virtual machine, terus kita buat custom supaya kita bisa tentukan spesifikasinya. Terus kemudian workstation 17, klik next, kemudian pilih installernya. Saya sudah sediakan untuk file ISO-nya ada di sini. Nah, saya akan coba install Ubuntu 22. Oke. Kemudian udah tentukan ISO-nya, terus klik next, berikan namanya Ubuntu. Oke. Kita coba buat nama VMware-nya, nama virtual mesinnya 22.04 bit. Kemudian lokasinya ada di folder default ya, di dokumen virtual machine gitu. Terus klik next. Nah, di sini kita pilih number prosesornya 2, terus number of core-nya eh, prosesornya 1, terus core-nya ada 2 gitu. Prosesornya ada 1, terus core-nya ada 2. Nah, ini sesuai dengan soal memberikan 2 core prosesor. Oke, kita klik next. Kemudian kita tentukan RAM-nya. RAM-nya kita buat 2 GB memori. 2 GB, ini sudah sesuai ya, 2 GB di sini. Terus kemudian next. Kemudian kita buat eh, bridge network supaya networknya mengikuti jaringan kita yang ada di sekarang. Kemudian klik next. Nah, kemudian ini untuk pemilihan jenis disk virtualnya, kita pilih yang LSI Logic. Kemudian next. Kemudian kita pilih SCSI virtual disknya. Kemudian next. Kemudian next. Kita create virtual disk yang baru. Nah, kita diminta untuk membuat 10 GB disk. Ini cukup tidak ya? Coba buat 10 GB. Nah, oke. Setelah itu kita next. Nah, di sini nanti dia akan membuat file VMDK-nya ya di penyimpanan kita. Terus kemudian next lagi. Power on this virtual machine after creation. Jadi akan otomatis dijalankan setelah dibuat konfigurasi gitu. Nah, nah, di sini sudah mulai jalan.
VMware Windows-nya, Ubuntu-nya. Nah, di sini eh, saya menggunakan Ubuntu, akan menginstal Ubuntu server ya. Nah, kita coba next. Oke, di sini instalasinya apakah sudah selesai? Kita coba. Harusnya belum sih, belum selesai karena kita belum melakukan konfigurasi ya. Nah, oke, ini udah mulai masuk ke tahap penginstalan. Kita di sini pilih bahasa Inggris, kemudian kita pilih repository. Kita nggak usah update dulu ya. Kita pilih continue without updating, jangan di-update dulu karena akan memakan waktu yang cukup lama nanti. Kemudian pemilihan keyboard, kita pilih English US, sudah benar, ketik down. Terus base installation kita pilih ini Ubuntu server. Kemudian kita klik next, done. Nah, di sini kita diminta untuk membuat jaringan ya. Kita aktifkan DHCP-nya. Dia akan dapat jaringan secara otomatis. Terus kemudian next, atau kalau kita mau buat eh, konfigurasi jaringan sendiri, kita bisa pilih ini edit IP versi 4. Cuman karena kita nggak mengelola jaringannya, takutnya nanti konfigurasi IP-nya berantakan atau tabrakan gitu Pak. Izin Pak, lanjut. Kemudian down, proxy tidak usah diisi, kemudian terus next. Nah, kita tunggu untuk tahapan selanjutnya. Um, ini bisa kita lanjut ya. Kita pilih down, lanjut, kemudian LVM-nya kita matiin. Tidak perlu dipakai LVM karena cuma simulasi. Disknya ada 10 GB. Kemudian down, kita next. Nah, kemudian di sini yang 10 GB dipakai semua untuk sistemnya. Kemudian kita next. Down. Are you sure want to continue? Yes, continue. Nah, di sini kita buatkan nama servernya, misalnya Tanjung. Kemudian kita buat nama, oh maaf, di atas itu kita buat nama user Ubuntu-nya, yaitu Nandi. Kemudian kita ketik nama servernya, misalkan Tanjung. Kita buat username-nya, terus Nandi, misalnya. Terus kemudian passwordnya, kita ketikkan passwordnya Nandi 123456. Kemudian konfirmasi Nandi 123456. Kemudian jika udah terisi semua, kita download. Upgrade Ubuntu sekarang. Rasanya tidak usah dulu, karena storage terbatas juga. Kita skip untuk saat ini, kita pilih skip, berikut. Kemudian kita continue. Install OpenSSH Server. Ini rasanya tidak perlu dulu. Kemudian kita next. Ini juga untuk paket-paketnya, kita skip dulu. Kita fokus untuk installnya, kemudian pilih next. Nah, di sini adalah proses untuk penginstalan sistem operasinya. Kita akan tunggu sampai selesai. Oke, sepertinya instalasinya sudah komplit. Kita bisa skip untuk security update-nya dulu ya. Cancel update and reboot gitu, reboot. Kita coba. Oke, ini adalah proses setelah booting. Kita tunggu sampai dia berhasil booting ya. Setelah setelah proses instalasi tadi sudah berhasil gitu. Oke. Nah, oke. Ini proses instalasinya sudah selesai. Harusnya sistemnya sudah berhasil digunakan untuk saat ini. Ntar masih ada proses. Masih ada proses. Oke. Sudah selesai. Kita coba login menggunakan username yang udah kita buat tadi ya, yaitu Nandi. Terus passwordnya Nandi 123456. Nah, kita sudah berhasil masuk ke eh, sistem operasi Ubuntu yang udah kita install tadi. Kita coba masuk super user. Hmm, oke, kita sudah masuk ke dalam super user. Nah, demikian Pak untuk menjawab soal UTS nomor 2. Eh, kurang lebihnya saya mohon maaf Pak. Terima kasih.